Jenis-jenis pidana perundungan kali ini akan dibahas. Ya. Sebenarnya dari kemarin kita udah bahas ya. Belum. Pekan lalu. Untuk khusus jenis-jenisnya belum. Tapi mengenai gitu. sanksi pidana terhadap perundungan, terhadap sebuah perkara yang terjadi di Surabaya. Anak SMA yang diberlakukan bukan selayaknya seorang manusia memberlakukan yang tidak baik terhadap anak gitu ya. Ya, itu makanya disebut perundungan. Kejahatan-kejahatan verbal gitu kan. Ivan Sugianto memerintahkan seorang anak SMA yang masih kategori anak, kemudian disuruh sujud, disuruh menggonggong gitu kan. Maka ada dua sanksi pidana yang menjerat si Ivan Sugianto perkara di perundungan di Surabaya. Sedang berjalan proses hukumnya. Sedang berjalan dan bahkan merembet ke perkara-perkara lain ya, tindak pidana pencucian uang, kemudian ada indikasi di dalam perbuatan pidana lain gitu kan. Makanya begitu cepat sekali mengakses gitu kan, ketika seorang viral gitu ya, langsung diakses tentang harta kekayaan, aliran dana dan lain sebagainya itu. Keterbukaan informasi ini yang mengakibatkan bisa berdampak buruk terhadap reputasi lain gitu kan. Ketika berbicara mengenai perundungan, seperti perkara ya Ivan Sugianto kan dijerat di dalam pasal 80 ya. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Undang-Undang Perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Ya, ada sanksi pidana 3 tahun 6 bulan. 3 tahun dan 6 bulan dan sanksi pidana dendanya adalah 72 juta rupiah. Dan ada sanksi pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjerat itu ya seperti yang diatur di dalam pasal 335 ayat 1 dan ia bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, ada dua alternatif pidana itu. Ketika tidak ditemukan sanksi pidananya, misal perkara perundungan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam pasal 335 gitu. Alternatif ya berarti. Ada sebagai alternatif, ada primair dan subsidiar gitu ya. Biasanya kalau jaksa mendakwakan seseorang ya, seorang terdakwa gitu ya. Dia ada dua bentuk yang dia sampaikan di dalam dakwaannya itu. Ketika tidak dijerat di dalam pasal primer yang diatur di dalam misal ya 35 tahun 2014 ya undang-undang itu di pasal 80, maka ada alternatif gitu. Alternatifnya ada ya di pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Maka mungkin terpenuhi dengan pasal 335-nya gitu. Kalau tidak terpenuhi unsur pidana yang diatur di dalam pasal 80. Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Nah, itu umumnya begitu. Baik. Nah, kita udah puas lah kemarin ya membahas ya minggu lalu tentang perundungan pidana dan sanksi pidana dan terhadap sebuah kasus yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Pelajaran itu hikmahnya besar sekali terhadap kita. Kalau udah urusan sekolah udahlah gitu. Urusan sekolah anak-anak sama anak-anak udah biarin gitu. Nggak usah orang tua ikut campur. Ketika berada di lingkungan sekolah, udah biarkan saja gurunya. Guru BP, apa namanya itu? BP. Guru BP-nya yang menyelesaikan. Kepala sekolah yang menyelesaikan, wali murid yang menyelesaikan. Nggak usah orang tua ikut campur terhadap urusan-urusan anak-anak di sekolah. Mungkin kita lebih hina dulu waktu kecil dulu diberlakukan oleh sesama teman gitu kan. Atau kita memperlakukan itu kepada teman yang lain. Cuma pernah orang tua kan tidak terlalu banyak mengikut campurkan urusan anak-anak. Begitulah pergaulan anak, begitu alamnya anak gitu kan, menentukan agar dia mungkin semakin bijak, semakin pintar pergaulan dan lain sebagainya itu karena melihat kelemahan dan kelebihan. Ketika dia tahu tentang dia dirundung oleh temannya dan itu adalah perbuatan tidak baik, berarti dia mendapat pelajaran untuk tidak melakukan perundungan terhadap teman-teman yang lainnya gitu. Nah, karena semenjak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada pengaturan tentang kejahatan verbal, ada sanksi pidananya terhadap itu, maka ya kadang seseorang memanfaatkan peluang-peluang kejahatan verbal itu untuk menjerat seseorang melakukan perbuatan pidana, gitu ya. Nah, ini pelajaran sebenarnya. Yuk kita bijak, gitu kan. Yuk kita untuk berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu. Yuk kita melek terhadap permasalahan hukum. Dulu mungkin kita bisa terjerat orang tua kita di dalam perkara-perkara perundungan terhadap ketika anaknya diganggu oleh orang lain dan memarahi anak tersebut, gitu kan. Ya sesama anak udahlah. Kadang kita melihat anak-anak berkelahi gitu kan di luar itu. Orang tua ikut campur, enggak usah. Pisahkan, leraikan sajalah perkelahian itu yang mungkin menjadi tubuh kembang agar paham terhadap sebuah tindakan dan lain sebagainya. Nah, ketika menemukan perkara perundungan, perundungan yang seperti disampaikan di dalam perkara Ivan Sugianto yang berada di Surabaya itu hanya
sekelumit perkara perundungan itu. Masih banyak lagi di luar sana ya. Banyak perkara-perkara perundungan yang lain tidak terpublish. Betul. Dan kejahatan perundungan seperti perkara yang di Surabaya itu hanya satu jenis. Dan ada beberapa jenis perkara perundungan lain. Ketika yang dilakukan oleh Ivan Sugianto adalah perkara perundungan secara verbal, ada bentuk-bentuk lain, kata-kata lain. Nah, kita sebutkan ada 4 yang saya catatkan terkait dengan perkara perundungan. Jenis-jenisnya ya. Dia perbuatan pidana, tapi bisa jadi itu termasuk perundungan. Jadi kita akan fokus kepada jenis-jenis pidana perundungan. Ya. Sebenarnya perundungan banyak, tapi yang dikategorikan pidana itu ada beberapa jenisnya. Ada beberapa Ini yang akan jenisnya. Anda bahas. Baik. Kalau yang perundungan secara verbal banyak gitu ya. Dan kita coba bahas satu saja dulu dari 4 ini. Siap. Tentang kejahatan verbal kontak fisik langsung. Kayak apa tuh? Nah, ini kejahatan ini kan pernah kita temukan. Apakah seorang anak atau seorang siapa sajalah itu ya, dewasa pun kategori seperti itu, melakukan perundungan secara kekerasan fisik, apakah menjambak, setelah menjambak dia langsung melakukan pemukulan, lalu dia melakukan pengeroyokan gitu kan. Kemudian sambil mengeluarkan kalimat-kalimat verbal menunjukkan merendahkan diri seseorang agar anak atau orang atau korban menjadi korban terhadap psikisnya, menjadi terganggu, menjadi rendah hati. Ya, itu kan tujuan dari perundungan itu adalah agar orang terintimidasi, agar orang menjadi sakit hati, agar orang menjadi insecure. Pokoknya lemah lah. Iya, menjadi lemah, rendah intinya. gitu. Lemah dan rendah. Gitu. Itu tujuannya kan. Tujuannya. Nah, itu kan kalau secara verbal, tapi kalau secara kekerasan fisik mungkin dengan cara seperti itu. Ketika dia dihardik, disekelilingi oleh orang-orang gitu kan, dia berada di tengah, dikeroyok ya. Dikeroyok dan dipukul, dijambak dan dikeluarkan kalimat-kalimat kotor, verbal dan diimbangi dengan kekerasan fisik. Nah itu, jadi itu termasuk perundungan. Ya, kan ada tuh beberapa video viral gitu ya. Ada. Dan banyak kejadian dan bahkan Anak ada yang sampai meninggal, meninggoy gitu kan. Benar. Banyak itu, menyiram awalnya, dia tertunduk, lemas, duduk, siram, lalu dipukuli, kemudian dilakukan kekerasan-kekerasan fisik lain. Itu perundungan, cuma sambil melakukan perbuatan pidana. Perundungan secara psikis terganggu, fisik terganggu, secara akibat verbal dan lain sebagainya, itu dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Itu poin tentang perundungan yang dilakukan secara fisik. Yang kedua, perundungan secara verbal. Nah, perundungan secara verbal ini ada verbal langsung. Terbagi lagi ya? Iya. Poin kedua adalah perundungan secara verbal langsung. Seperti yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Dengan mengancam. Dengan memperlakukan seperti tak layaknya seorang manusia. Seperti hewan ya, suruh sujud, suruh pula menggonggong. Lalu menghina. Kata-kata kasar juga kata-kata kasar, mencaci. Kemudian bisa saja dia melakukan sikap yang dapat mempermalukan seseorang di hadapan orang ramai. Pasti orang ramai dipermalukan kayak gitu. Pasti. Nah, itu tujuannya mempermalukan kan. 2 bentuk kejahatan verbal secara langsung. Dan ada verbal, jenisnya lagi adalah verbal yang dilakukan secara tidak langsung. Enggak face to face berarti atau gimana? Face to face. Face to face juga. Contoh, dia menjulurkan lidah. Gitu maksudnya. Ya. Dia tidak menggunakan kalimat-kalimat gitu kan. Dia menjulurkan lidah gitu kan. Sambil menaruh telinga di kiri kanan, menjulurkan lidah gitu kan. Itu verbal secara tidak langsung. Itu termasuk kejahatan. Apalagi memberlakukan seperti menirukan, menjulurkan lidah seperti hewan gitu kan. Ya. Itu verbal secara itu bisa ditindak pidana ya begitu ya? Ya itu kejahatan verbal secara tidak langsung. Langsung bisa jadi verbal secara tidak langsung adalah name calling gitu ya. Menyebutkan seseorang itu seperti hewan. Ya. Misal kau semut gitu. Kau cicak gitu kan. Itu verbal secara tidak langsung. Itu tak boleh itu. Iya. Tapi itu udah kayak jadi dimaklumi gitu ya. Sering banget saya dengar di pergaulan anak-anak zaman sekarang kayak hal yang biasa malah.
Jadi Sedihnya seperti itu ya. kau sudal, kau sundel bolong, kau kuntilanak, kau Iya, wewe iya, gombel. iya, iya, iya. Nggak Pak, itu aman tuh live-nya ngomong begitu. Nggak apa-apa. Aman ya? Yang penting kita tidak menyebutkan Iya, 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 iya. Oke, oke. Itu pidana ternyata. Aduh. verbal, Iya, tetapi iya, iya. dia menunjukkan merendahkan seseorang secara tidak langsung. Wow, luar biasa Nggak ya. boleh ya gitu. Hmm. Nah, berhati-hati. Kemudian dia tidak saja mengenai bagaimana verbal secara tidak langsung itu, ya termasuk dia misal gitu ya, Hmm. mengindikan leher. Oh. Nah gitu ya. Iya, 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 iya. Itu kan verbal secara tidak langsung. Iya, iya, Ah, iya, iya. apa iya. katanya itu kalau begini? Iya, iya, dead gitu. Awas kok ya. Heeh. Gitu Iya, kan. iya, iya. Verbal secara tidak Padahal langsung. kadang kita ada momen bercanda juga sih melakukan hal seperti itu kan. Apalagi Iya, kalau bercandaan oke gitu iya. kan, sesama seseorang gitu kan. Uh-uh. Karena ini adalah merupakan verbal, ini adalah kejahatan verbal Mhm. atau verbal secara tidak langsung, atau memang dia adalah secara tidak langsung melakukan kejahatan verbal tersebut, adalah merupakan delik aduan yang diadukan terlebih dahulu kepada si korban terhadap pihak kepolisian, baru pihak kepolisian menindaklanjuti. Oh, Tapi iya. kalau itu hanya sebatas candaan gitu kan, Dan nggak kemudian diadukan juga. tidak diadukan, tidak dilaporkan, ya It's tidak okay. ada sebuah perbuatan pidana. Tapi kalau itu ada sebuah candaan kan otomatis dia tidak akan melaporkan kan, tidak akan mengadukan atas dirinya sebagai korban perundungan gitu. Kan takut juga tuh ketika hati-hati kau ya. Gitu kan? Ada loh yang lagi viral kan, pengacara itu mengancam si Denny Sumargo. Iya. Ngikutin nggak abang? Ya, Sesama tahu. pengacara kan. Dia kan kalimat hajar gitu kan. Dia suka banget tuh kalimat hajar ngancam-ngancam ini orang gitu. ketika persepsinya dia adalah sebagai bukan ancaman, tetapi lebih kepada dia menyebutkan hajar itu adalah nama singkatan dari sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat, gitu kan? Masa sih? Maka ini sebagai alasan pembenar terhadap dirinya. Oh, gitu kan. bukan hajar menghajar maksudnya. Hajar ya? itu ada singkatannya, cuma saya lupa apa yang dia sampaikan itu kan, kepanjangan hajar. Oke. Kau ku hajar. Iya. Saya kira hajar beneran, pasti kalah lah. Bagi versinya si Denny itulah sebagai Hajar beneran. ancaman sebagai ancaman psikis agar dia yuk adu gitu kan. Kalau kau berani melakukan ini akan ku hajar gitu kan. Tapi bagi seorang yang lelaki gentleman gitu kan, ya pengakuannya dia adalah sebagai orang Makassar gitu kan, paling pantang ditantang, dilawan gitu kan. Sama seperti orang Melayu, selagi kapal berlayar pantang kapal surut kembali gitu kan, pantang mundur gitu kan. Ketika ditantang maju, kalau udah maju gitu, nggak boleh mundur. Prinsip orang Melayu, hajar kan gitu, gas gitu kan, menyala gitu. Iya. Ada banyak artian hajar sebenarnya. Ya bagi versinya si orang pengacara yang memiliki alternatif di dalam berkelit, mungkin itu sebagai alternatif kalimat lain dari hajar. Ya kan, tapi kan bisa jadi yang itu di dalam benak pikirannya. Makanya itu adalah sebuah delik aduan ketika itu ada sebuah perbuatan pidana yang dilakukannya gitu kan. Lalu saya merasa terancam nih akibat dari penyampaian dirinya gitu kan. Karena kan kita mikirnya hajar ya dihajar. Hajar gitu kan. Ya, itu bisa jadi delik aduan, bisa dipidanakan kayak gitu. Bisa jadi, tapi kan ada kalimat dia apabila kau melakukan A, aku hajar kau gitu kan. Oh, ada sebab akibatnya dulu dia sampaikan. Tapi kalau si pengacara ini kalau dari si awal, Denny-nya dia tidak melakukan seperti yang dia sampaikan oleh si Farah Abbas, maka mungkin ya dia tidak akan menghajar gitu kan. Nah, itu bahasanya. Iya. Sama lah kayak Jesse. Bang Parlin, kalau nggak datang ke Radio Barabas Senin depan, hajar. Aku hajar kau. Kalau nggak datang, kalau aku datang kan nggak dihajar. Hajar ini kalau di secara pemaknaan ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pelajaran. Pelajaran bagi konotasi terhadap orang lapangan ya memukul, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau hajar bagi versi sekolah, ya diajar. Selayaknya guru. Agar biar tahu. Iya. Kasih pelajaran, ajar. Kan pelajaran, ajar. Iya. Ditambah gitu kan, pelajaran. Luar biasa ya, baik. Gitu. Jadi nggak semua harus kita nilai dengan satu sisi aja ya. Nah, kadang ada orang ini yang lebih kepada untuk demi konten. Agar terlihat
kontennya bagus, lalu bermakna kontroversi, jadi disampaikan tentang kalimat hajar. Lalu bagi seseorang yang tidak terima karena sudah terpublish, perlindungan apabila kau tidak begini nanti aku hajar. Kan malu tuh di hadapan. Apalagi netizen Indonesia ini kan memprovokasi, di tag namanya perlindungan, kau dihajar tuh kalau begini. Bagi orang yang memiliki ilmu kesabaran, lalu memiliki ilmu psikologi yang baik, tidak terpancing emosi terhadap sebuah statement, apalagi itu adalah demi konten, ya diam aja, nggak usah dipedulikan. Ngapain dia terpancing? Lalu kan ketika kita melayani, kita sudah melakukan perbuatan, menurutku, aku sudah melakukan sebuah kebodohan terhadap diriku gitu. Ketika menanggapi gitu ketika menanggapi dengan melakukan perlawanan balik gitu kan. Tidak selesai toh masalah itu. Ketika ada sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri kita, kan ada upaya hukum yang dilakukan. Apakah melaporkan atau mengadukan atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bukan dengan menyelesaikan secara kekerasan. Kita duel, berkelahi, di sebuah pertarungan yang bukan resmi ataupun legal, duel itu perbuatan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana itu. Bukan sebuah pertarungan yang sah menurut hukum, boleh diperbolehkan menurut hukum, tidak boleh. Duel itu dilarang gitu. Kecuali ada ring tinju secara resmi gitu kan, ada persyaratan yang ditentukan. Apalagi itu adalah kategorinya adalah sebuah olahraga gitu kan. Apalagi melakukan pengeroyokan. Duelnya perbuatan pidana. Iya. Meskipun sama-sama mau duelnya. Apalagi memang sama-sama mau ditantang. Tetap gitu kan. juga pidana itu. Perbuatan pidana. Kan mereka duel itu kan mau sama mau. Yuk kelahi, ayo. Gitu kan. Perbuatan pidana. Apalagi menganiaya. Pasti. Duel saja perbuatan pidana, apalagi menganiaya. Iya. Jadi ketika kita tantang, lalu dia menerima tantangan, kan sudah sama-sama melakukan perbuatan pidana. Abaikan saja. Ketika kita merasa tidak senang dan nyaman dan merasa terancam akibat dari perbuatan orang, ya sampaikan ada deliknya, ada perbuatan pidana yang dapat menjerat dia pidana. Itu aja cara menyelesaikan permasalahan, bukan dengan saling berhadapan untuk melayani, gitu kan. Itu cara bijak menyelesaikan sebuah masalah. Sebelum sisa tadi itu kan ada 3 bentuk kejahatannya. Verbal. Kejahatan. Yang perundungan ya. Jenis perundungan itu ada kejahatan secara verbal. Perundungan yang secara psikis. Ya. Non verbal. Berarti ada 3. Yang keempat adalah kejahatan perundungan yang dilakukan berdasarkan cyberbullying. Gimana lagi tuh? Cyberbullying. Artinya ketika dia melakukan perundungan dengan memanfaatkan media elektronik. Kalau kita lakukan kejahatan verbal secara langsung atau kekerasan fisik yang kita ingin merendahkan seseorang itu dengan secara langsung, bullying atau perundungan juga bisa dilakukan dengan media elektronik. Gitu ya. Status-status di medsos juga termasuk. Aku tak perlu ketemu dirimu, Jess, untuk merendahkan. Ku buatlah status di media sosial. Jessie, sisa gitu kan. Jessie, sisaku gitu kan. Merendahkan. Agar apa? Ini persoalan yang dikedepankan adalah ingin ku publish ke media sosial dengan memanfaatkan media elektronik agar semua orang tahu kalau Jessie sisaku gitu kan. Kok jelek banget sih? Nah itu kalimat begitu merendahkan. Iya. Ganti deh subjeknya, nggak usah Jessie gitu. Siapa? Bunga misalnya. Bunga. Jangan pakai saya deh contoh. Bunga, kau sudah layu gitu kan. Kita menyebabkan karena bunga, kau sisaku. Kau sudah layu karena sisaku. Menyebutkan nama jelas terang terpublish. Maksudnya apa? Supaya orang tidak mau lagi sama bunga. Supaya orang tahu bunga adalah sisaku. Atau dengan menggunakan kalimat-kalimat lain gitu ya. Dengan memanfaatkan media sosial atau elektronik gitu ya. Yang lebih provokatif lagi. Iya, yang menyebutkan tidak pantas dan patut. Otomatis seseorang yang menjadi korban atau penyebutan dalam objek media elektronik yang dilakukan perundungan itu merasa dirugikan, merasa terendahkan, merasa dia tersudutkan, merasa terancam. Gitu ya. Kalaulah isi dari perundungannya berupa ancaman. Iya. Menyebutkan nama bunga atau kumbang. Kau akan ku perlakukan begini gitu ya, kekerasan dan lain sebagainya apabila kau begini-begini. Bunga atau kumbang, karena kau sudah melakukan ini, hati-hati kau akan kulakukan seperti ini gitu. Bagian dari perundungan dan termasuk juga dari bagian dari pengancaman gitu, dengan memanfaatkan media elektronik. Ketika perundungan dilakukan dengan media elektronik,
maka ada sanksi pidana seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Siap. Nah, sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ada sanksi pidana. Sanksi pidananya apa? Bisa 2 tahun pidana penjara paling lama dan sanksi denda pidana 400 juta rupiah. Wow, paling banyak. Paling banyak. Nah, itu yang diatur di dalam pasal 27A. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. ITE. Perundungan tidak hanya verbal ya, secara langsung berhadapan face to face. Yang dilakukan di hadapan orang ramai. Media elektronik, karena zaman sudah teknologi maju, perundungan kerap dilakukan di media elektronik. Memanfaatkan media-media sosial, kemudian memanfaatkan radio, memanfaatkan televisi, memanfaatkan media elektronik lainnya. Yang kerap adalah media sosial karena tak perlu berbayar kan. Kalau mengiklankan pada itu sebuah perundungan gitu kan, mengiklankan melalui radio kan berbayar. Dia pasti seseorang umumnya memiliki media sosial. Kerap melakukan perundungan memanfaatkan media sosial. Gratis, gampang. Ketika tidak bijak memanfaatkan media sosial dengan jari-jarinya dan hati niat nuraninya dia melakukan ingin sebuah kejahatan memanfaatkan media elektronik, itu sebuah kejahatan. Sekarang banyak perkara-perkara itu. Karena orang tidak bijak memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media elektronik sesuai dengan peruntukannya. Kalau bagiku kan media elektronik sebagai sarana informasi yang kuberikan dan aku mencari informasi. Kadang juga dengan media sosial aku memanfaatkan untuk memberikan edukasi. Ini kan rekaman nih. Aku rekam. Aku cari sepenggal-sepenggal yang sifatnya untuk memberikan edukasi. Kemudian bisa jadi untuk sebagai selain literasi, edukasi, kemudian aku juga sebagai arsip lah. Berangkasnya ilmu yang telah pernah aku publish. Ketika tidak aku simpan sebagai perpustakaan aku otomatis akan mencari terus tuh tentang informasi-informasi yang pernah aku sampaikan. Misalkan ada masyarakat bertanya, Pak, bagaimana tentang seorang sebagai tergugat tapi tidak hadir ketika digugat di dalam gugatannya. Bisa jadi perstek. Aku tinggal tunjukkan linknya saja. Aku pernah naikkan di TikTok, misalnya gitu ya. Ini dia linknya. Selengkapnya ada di sini ya. Gitu. Kalau aku jabarkan, aku sedang ada menangani perkara, kan panjang gitu kan. Menjabarkan dia tanya jawab. Aku kirim saja linknya. Tinggal dia pelajari dan dia di sana mendapatkan informasi. Nah, berarti kan edukasi, bagi literasi, perpustakaan, arsipku, gitu. Benar. Nah, gitu. Sekalian juga sebagai sarana penyampaian tentang aku juga memberikan ilmu. Memberikan ilmu aku sebagai advokat, sebagai praktisi hukum. Berikan bantuan konsultasi hukum secara cuma-cuma. Ya, itu tanggung jawab sosial Anda sebagai ini ya. Sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai advokat. Sebagai tanggung jawab aku memberikan informasi secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika memberikan informasi jasa konsultasi hukum seorang advokat itu membebankan biaya terhadap klien, aku gratis. Tinggal lihat di media sosialku, gitu kan. Luar biasa Anda ya, banyak sekali amal ibadah yang Anda lakukan. Gini Jess, apa yang kita perbuat itu yang kita dapat. Ketika niatnya tulus kita berikan seperti edukasi itu, ketika orang merasa bermanfaat terhadap informasi kita berikan, minimal dia tidak memberikan uang gitu kepadaku, dia memberikan doa, nah, gitu kan. Dan aku pernah juga kok memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tapi pulang aku dikasih madu, 1 botol, Pak, ini hasil pertanian kami. Madu. Pernah kok dikasih kerupuk lado 2 bungkus. Nah, pernah dikasih 2 sisir pisang kepok. Luar biasa ya. Nggak ada ngasih itu aja. Ya udah, aku ikhlas. Memang dari awal kan aku sampaikan. Ya udah, aku bantu, prihatin gitu kan. Dan pernah ada ngasih dia karena pintar buat kue gitu kan. Aku bantu. Dia nggak ada ngasih uang 25 rupiah pun. Pas sudah selesai permasalahannya dia antar kue bolu buatan dia. Ini buat atau beli? Buat. Kebetulan kami pintar buat kue gitu kan, dan kuenya diantar ke warung-warung gitu kan. Alhamdulillah dia bilang gitu. Selain itu saya
minta doa ya supaya sehat-sehat, supaya saya bisa ngasih bantuan lagi kepada banyak orang gitu kan. Luar biasa. Harus imbang Jess kehidupan itu. Kalau enggak berimbang berat sebelah, walaupun maksudnya itu ketika kita hanya memberikan jasa hukum dengan berbayar terus lalu tidak kita imbangi dengan yang begitu, enggak seimbang gitu. Penyeimbang hidup. Iya. Bisa jadi kan aku banyak dosa gitu kan. Dengan perbuatan yang kecil-kecil seperti itu ketika orang mendoakan, ya Tuhanlah terpulang pada Tuhan kembali. Udah aku maafkanlah dosa-dosamu Parlin karena kau sudah berbuat baik kepada orang lain. Nah itu penyimbang itu. Nah gitu ya. Durhaka sama orang tua enggak ada obatnya, tetap kau harus minta maaf, kau harus melakukan orang tua yang baik gitu kan. Nggak ada penyeimbang dengan kau berbuat baik dengan orang tua lain. Iya gitu pula ya. Nah itu. Jadi 4 jenis itu ya Jessy ya. Perundungan itu tidak hanya secara lisan yang seperti kita tahu. Masyarakat umumnya taunya perundungan itu hanya face to face, disampaikan langsung gitu kan. Kepada seorang yang menjadi korban perundungan. Dengan kalimat-kalimat itu. Padahal perundungan ada banyak jenisnya. Bullying itu ada 4 jenis menurut literasi yang kubaca. Pertama adalah perundungan secara verbal. Kata-kata. Yang kedua adalah perundungan yang dilakukan secara non verbal. Bukan ancaman langsung tapi dalam bentuk peragaan lain. Kemudian bisa jadi adalah perundungan dengan kekerasan fisik, melakukan kekerasan. Ya. Dan perundungan dengan memanfaatkan media elektronik. Baik. Yang merendahkan seseorang, menjatuhkan seseorang, cyberbullying, dan melakukan perbuatan-perbuatan pidana dengan memanfaatkan media sosial ataupun media elektronik. Semuanya itu adalah merupakan perbuatan pidana, ada sanksi-sanksinya. Demikian Jessy? Luar biasa. Ada yang mau tanya? Biasa Pak Hendrik dengan Pak Unggul. Pak Unggul? Iya, mungkin ini topik yang ini ya, topik sensitif juga kayaknya nih ya. Karena ada di sekitar kita banyak sekali, cuma kadang kita menutup mata ya. Mungkin karena agak susah pembuktiannya juga nggak sih Bang? Jadi kebanyakan orang udah kena gitu ya, atau keluarganya atau dirinya sendiri, tapi malas memperkarakannya karena pembuktiannya agak sulit, ya nggak sih? Iya, jadi ketika perundungan dilakukan oleh seseorang di hadapan orang ramai, lalu kan orang berpikir terhadap risiko ketika dia mengadukan atas diri menjadi korban terhadap perundungan secara verbal, gitu kan. Dia laporkan atau diadukan ke kepolisian. Lalu masyarakat awam berpikir, udahlah, ngapa kita buat pengaduan? Belum tentu toh ditindaklanjuti. Udahlah, ngapain kita buat pengaduan atas kita korban menjadi perundungan? Dengan cukup memaafkan sudah. Udahlah, nggak usah kita buat pengaduan. Dengan kita doakan dia. Berbesar hati sekali ya. Ya mendoakan ini kan ada 2. Ada mendoakan dia agar dia menjadi lebih baik, dan ada mendoakan dia agar mendapatkan perlakuan yang serupa belum tentu oleh orang lain gitu kan. Seperti saya jelaskan, apa yang kita perbuat itu akan kita tuai. Katanya sih gitu. Lalu kadang orang memanfaatkan agar dia terlihat eksistensi dengan mendokumentasikan orang melakukan kejahatan-kejahatan verbal itu kayak semacam sudah gagah, sudah paten, sudah keren dan lain sebagainya. Ketika itu sudah mencuat ke media, lalu dihujat di media, lalu polisi melihat melangsung dan lainnya, ini kan sebuah kejahatan gitu. Tinggal dia mengadukan saja, polisi menindaklanjuti. Gitu. Baiklah kalau begitu. Jadi ketika ini dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Ketika dilakukan oleh anak-anak di bawah 14 tahun usianya gitu kan. Dalam sistem peradilan anak, ketika anak melakukan perundungan, kejahatan verbal ataupun pengeroyokan, penganiayaan dan lain sebagainya, dan terbukti sudah melakukan perbuatan kejahatan dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dilakukan oleh anak-anak, maka pengadilan ketika anak memutuskan dia adalah seorang yang bersalah dan di usianya di bawah 14 tahun, maka dikembalikan kepada orang tuanya enak untuk dididik. Nggak kena pidana berarti? Itu bentuk sanksi pidananya. Oh gitu. Dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik ketika memang kejahatan itu tidak berulang-ulang, kemudian kejahatan itu masih bisa ditoleransi dan sebagainya. Kemudian ada sanksi lain pidananya itu. Apakah dia ditempatkan di panti sosial gitu ya? Tanda kutip ya, tempat anak-anak nakal itu kan ada pendidikannya di sana. Ya sebagai bentuk dia pesantren lah, disekolahkan di sana untuk menjadi anak yang baik. Anak yang sesuai apa yang diharapkan, ya anak yang menjadi seperti anak yang didambakan oleh orang lain dan sebagainya. Putusan pengadilan bisa jadi itu memuat gitu. Nah, jadi
ketika dilakukan oleh anak-anak, bukan berarti tidak ada sanksi pidana terhadap si anak. Ketika misal di atas 14 tahun dia melakukan perbuatan pidana, maka si anak bisa jadi ditempatkan di tahanan anak, dengan ada tahanan anak untuk mendapatkan pendidikan, dilatih, dididik, diberikan keterampilan oleh orang-orang yang terampil, ya, begitu. Nah, itu terhadap sanksi yang dilakukan oleh anak-anak yang dimuat dalam sistem peradilan anak, tentunya berbeda dengan pemberlakuan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dikategorikan adalah dewasa. Kapan anak-anak disebut dia ada anak-anak? Adalah usianya di bawah 18 tahun.